Kita ke informasi pertama, Saudara. Pada Selasa siang, DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menggelar rapat paripurna terkait penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda penyelenggaraan pemakaman. Ranperda ini diusulkan untuk memastikan biaya operasional, tata kelola lahan, penataan makan, dan ketersediaan lahan pemakaman. Penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda penyelenggaraan pemakaman tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah Jafridin Hamid. Jafridin menjelaskan latar belakang diajukannya Ranperda ini karena terus meningkatnya populasi penduduk Kota Batam pada tahun 2023 yang telah mencapai 1.256.242 jiwa. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah lahan yang tersedia, dengan tingginya jumlah penduduk dan tingkat kematian rata-rata per hari sebanyak 20 orang. Maka pemerintah Kota Batam harus hadir guna memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat, salah satunya pelayanan di bidang penyelenggaraan pemakaman. Selain itu, pemakaman yang terdapat di daerah urban seperti Kota Batam harus mempunyai fungsi khusus yang salah satunya sebagai area hijau dan resapan air yang dapat membantu mengurangi permasalahan, seperti polusi udara yang dikeluarkan dari padatnya kendaraan bermotor di jalan raya dan bahaya banjir ke depan. Dalam penataan dan pengelolaan tempat pemakaman umum yang akan dilakukan, pemerintah Kota Batam tetap berpedoman pada rencana tata ruang kota. Kalau kita yang hidup ini hanya bukan memikirkan yang hidup saja, ya, karena orang yang meninggal kan tentu harus kita layani. Karena tanpa perda itu kita tidak kuat untuk melaksanakan tupoksi kita di bidang pemakaman, terutama perolehan lahan dan sebagainya. Maka perda itu penting sekali. Karena dengan jumlah penduduk Batam yang sekarang sudah hampir 1,3, itu minimal 20 loh, minimal. Sehari orang meninggal di Batam, minimal itu. Nah, kadang-kadang sampai 30 atau 40 meninggal. Maka ini penting sekali untuk jadikan landasan hukum untuk pemakaman. Pemakaman itu kan dikuasai oleh yayasan. Nah, penguasanya itu kan legalitasnya kan belum kuat. Itu yang diatur salah satunya. Nah, timbulnya perda ini salah satunya itu. Ada acuan kita untuk wilayah mana itu, Pak? Ya jelas sebelum nanti ini kan tentu ada sebanding seperti Jakarta. Ya, kita harus niru Jakarta. Karena kota kita kan Jakarta luas, kita tanah kecil kan. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam Muhammad Mustafa. Politisi Partai PKS ini menyebut penataan lahan pemakaman dibutuhkan, hal ini guna menghadirkan layanan yang baik dalam mewujudkan Batam Kota Baru. Di lain sisi, menurut Mustafa, lahan yang dikelola yayasan juga mulai menipis, sehingga perlu langkah agar lahan pemakaman di Kota Batam tersedia. Selama ini banyak makam-makam yang ada di Kota Batam itu dikelola oleh beberapa yayasan. Jadi kami ingin mengatur di situ. Nah, hari ini yang sudah benar-benar Pemko bisa mengatur secara rinci detail itu di Temiang. Untuk yang lain-lainnya belum. Maka ini kita akan bikin sebuah regulasi. Regulasi ini untuk menentukan makam-makam mana aja yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Batam beserta fasilitasnya. Nah, ini terus bagaimana secara administrasinya seperti apa itu, disitulah akan diatur regulasinya melalui perda tentang pemakaman. Ini hal yang harus kita segerakan. Kenapa? Karena ke depan tanah kita bukan melebar, tanah kita sudah menyempit. Itu rumah masa depan kita semuanya, kita juga harus siapkan dengan baik. Karena tentu hari ini contohlah kayak di tempat kami ya, di daerah Dapil 3 Sungai Beduk ya, itu kan ada hanya di Bagan aja. Bagan itu yang ngelola masih yayasan. Kadang kalau ada beberapa konflik masalah, itu sampai sekarang kita belum punya pemakaman yang resmi yang dari pemerintah kota ya, walaupun sudah diajukan sampai sekarang belum. Beberapa hal yang diatur nantinya diantaranya biaya operasional, tata kelola lahan pemakaman, hingga mencarikan solusi terkait ketersediaan lahan pemakaman. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.